artinya jangan sampai teriming-imingi pinjaman mudah, bunganya kecil. Iya benar. Ya langsung aja ya pinjam. Nah setelah memang dia masuk aplikasi, dia download dan segala macam disetujuin, nah dan otomatis tanpa kita tahu bahwa dia udah bisa membuka data kita secara keseluruhan. Kembali lagi di channel YouTube Edwin and Partners Law Firm. Kali ini kita akan membahas seputar tentang pastinya yang sedang marak ya, tentang debt collector bank. Dan hari ini saya lagi ada di kantor firma hukum Edwin and Partners, dan ada beberapa kegiatan juga atau kerjaan yang dilakukan di kantor firma hukum Edwin and Partners. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa ngobrol santai dengan para advokat. Yuk kita langsung main aja ke atas. A few moments later. Di sini para tim advokat berkumpul. Nah, kita akan sapa beliau. Yang pertama itu Pak Sairul Anwar. Halo, ada apa ini? Kita mau ngeplok dan kita akan membahas tentang kalau santai aja Pak. Dan ini Pak Mardiansa, Halo. Kepala rajin bulat ya. Kita akan ngobrol santai nih Pak ya. Kita hukum lah buat teman-teman juga. Dan hukum nggak mau dihukum ya? Kalau dihukum nggak mau ya? Nggak apa kita ngobrol santai aja Pak. Ini kan ada beberapa pertanyaan nih Pak. Kita rangkum yang sebelumnya sudah dibahas oleh Pak Edwin terkait debt collector. Cuman saya mengumpulkan pertanyaan itu di kolom komentar. Lalu kita akan bahas mengenai pertanyaan dari teman-teman yang di channel YouTube Edwin and Partners. Pertanyaannya segala macam ya. Nah, iya benar. Di upload sebelumnya ya. Berarti banyak ya yang respon. Nah, respon alhamdulillah kolom komentar itu ada ratusan lah. Oh, Ratus lebih, banyak yang menanyakan. Cuman kita menanyakan, kita ringkas hanya ada 4 pertanyaan mungkin yang kita bahas di video kali ini. Kita langsung aja Pak ya. Boleh. Gimana Bang Farah yang kita nyatakan? Nah, jadi gini Pak, yang pertanyaan itu yang pertama, leasing, baik maaf. Sebelumnya yang ingin ditanyakan itu terkait saya diteror lewat telepon ke HP sendiri dan telepon kantor yang mengaku dari debt collector bank. Padahal saya bukan orang yang berhutang dan saya juga bukan kontrak darurat. Nah, ini kartu kredit yang dia tagih. Dia juga menyebutkan nama suami tempat kerja. Nah, jadi apakah ini bisa dilaporkan ke polisi Pak untuk terkait ini? Ada 2 cara. Dua cara Pak ya. Tapi memang ini yang ditanyakan oleh Bang Fala itu berkaitan dengan vintage legal. Nah, Dan iya legal benar. gitu. Iya. Ya makanya di video saya yang sebelumnya kan pernah kita singgung ya dengan Bang singgung. Divi. Iya. Dengan Bang Divi yang saat ini jadi kameramennya beliau ini. Ya kita berkaitan dengan vintage yang legal atau vintage yang non ilegal. Jadi apa yang sudah dialami oleh masyarakat ini memang sudah banyak terdampak ya Bang Farah. Berkaitan sama itu ada 2 cara Bang Farah. 2 cara yaitu pertama bisa melalui laporan ke Satgas Waspada Investasi atau SWI singkatnya. Ya nomor kontaknya bisa sekarang udah canggih, bisa juga di browsing. Ya Google cari nomor dari SWI itu atau Satgas Waspada Investasi, nanti di situ perlu kesannya disebutin ya. nama daripada si peneror atau debt collector dari vintage mana kan gitu. Itu bisa juga dilaporin, itu berkaitan sama dengan aplikasinya. Nanti yang akan menindaklanjuti adalah dari Satgas tersebut bahwa vintage itu benar terdaftar atau enggak, legal atau enggak kan gitu. Nanti ditindaklanjuti. Dan juga bisa melalui pidana karena masukan memang vintage ilegal ini adalah undang-undang informasi dan elektronik yang gitu. Itu masukkan ke undang-undang ITE. Bisa masuk ke undang-undang. Ada 2 cara itu Bang Farah. Iya.
Dan satu lagi nih Pak, ada hal yang menarik nih sebenarnya yang kita mau bahas. Ada dari pertanyaan ini, si bapak ini kan punya istri nih Pak. Nah, si istri ini sering diteror nih Pak oleh pihak debt collector. Nah, dan bahkan sampai sakit dan stres juga sebenarnya, sampai stres dan bahkan sampai mau bunuh diri. Nah, saking itu- frustasinya ya. frustasi ditelepon ke kantor, ditelepon ke rumahnya dan ke berbagai yang keluarganya gitu Pak. Ini sebenarnya apa kita terus cari dalam artian kita kulik misalkan ini sebenarnya yang meneror ini ya tadi kan Bapak bilang bisa masuk ke ranah pidana. Iya, betul. Kalau sampai seandainya kejadian dia sampai bunuh diri, apakah pasal itu bisa berlapis dengan adanya misalkan si korban yang sampai bunuh diri? Gitu. Terkait dengan pidana memang sudah diatur ya, karena kita melihat sumbernya dulu di sini bahwa awal mulanya ini kan melalui dari transaksi elektronik gitu, atau penggunaan daripada elektronik itu sendiri. Itu karena memang ini ya dalam artian sudah apa ya, merasa frustasi karena sistem lagi, dalam apalagi kok gua nggak minjem, gua nggak pernah ngerasain duitnya kayak gimana, atau gua dapat teror, dapat tekanan seperti ini. Berarti kan memang benar-benar orang ini sudah terdesak kan gitu. Jadi segala macam cara yang memang dilakukan oleh DC itu udah melampaui batas. Iya, jadi memang harus segera diatasi, dan memang buat masyarakat yang memang sudah dirugikan dengan hal itu segera, ataupun memang mau ditindaklanjut untuk ke ranah pidana itu sangat dimungkinkan dan sangat memang bisa kan gitu. Itu bisa juga dikenakan di Undang-Undang ITE, itu di nomor 19 tahun 2016, itu bisa terkait dengan apa namanya akses legalnya atau segala macam, itu bisa dilaporkan ke pihak polisi terkait dengan Undang-Undang ITE. Itu bisa dikenakan dengan pasal 32 ayat 2 junto pasal 48. Ya isinya bisa juga nanti para pemirsa atau masyarakat men-searching dari pada itu semua, jadi biar lebih jelas dan lebih detailnya akan tertuang dalam buku ini gitu. Itu sangat bisa. Jadi jangan sampai ada korban, nah jatuhnya korban berkaitan sama dengan ini yang harus segera direspon. Dan memang di video kita yang sebelumnya itu udah ada tata caranya bahwa aplikasi yang semacam ini sangat direspon keras oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Itu Ya. Sebenarnya kan kita juga sering mengalami terkait adanya nomor telepon yang masuk ke kita bahwasanya ada pinjaman uang, itu kan termasuk vintage ilegal juga kan ya. Betul itu. Jadi ya masyarakat harus ya, kalau saya yakin nih saat ini masyarakat kamu udah pintar. Dalam artian jangan sampai teriming-imingi pinjaman mudah, bunganya kecil. Ya langsung aja ya pinjam. Nah setelah memang dia masuk aplikasi, dia download dan semacam terus duit. Nah dan otomatis tanpa kita tahu bahwa dia udah bisa membuka data kita secara keseluruhan. Iya, makanya setelah kita gagal bayar, terus gagal bayar, nah, dia langsung cepat mengakses itu. Orang yang memang nggak pernah tahu dia teleponin. Iya, orang yang nggak pernah pinjam terus dia kejar. Siapapun itu yang ada nomor kontak di situ pasti kena. Termasuknya ya kita sebagai apa namanya pernah mengalami hal tersebut. Ya, memang kita nggak bisa sekali udah teleponan kayak gitu, ya kan kita merespon keras gitu. Dan siapa sih gitu? Kita mau minjem apa mau dikejar-kejar? Karena di video yang lalu dengan Pak Indonesia Jara itu dibuka terus yang memang meresahkan gitu. Jadi perlu harus direspon. Itu Bang Fala. Iya, apalagi kan sebagai kita masyarakat juga kan, yang anehnya itu gini Pak. Jadi nomor kita bisa diakses sama pihak mereka gitu. Kita bingung itu juga. Makanya dari mana aksesnya? canggihnya elektronik. Tapi apa yang sudah disediakan oleh pemerintah nggak serta-merta bahwa itu tanpa ada aturan. Tetap ada aturan. Ya, elektronik itu memang mudahnya kita akses. Tetapi kita sebagai masyarakat itu dia harus pintar, harus tahu, harus bertanya segala macam. Jadi jangan sampai yang tadi ini berkaitan sama vintage legal atau ilegal ini, kita bisa pilih mana yang harus kita pakai, mana yang enggak. Karena dampaknya nanti di kemudian hari, nah itu
yang bakal kita rasakan gitu. Nggak cuma hanya si peminjam, mending yang minjem kan gitu ya. Duitnya dia yang make, ya dia memang kewajibannya itu memang harus membayarkan kan gitu, melunasi apa yang udah dia pinjam kan gitu. Kayak ini orang yang nggak minjam tapi kena teror, gimana ceritanya? Itulah pemerintah yang bertindak keras terhadap oknum-oknum tersebut gitu. Dan sebelumnya juga kan pemerintah sudah menindak ya Pak terkait fintech ilegal itu yang beberapa bulan yang lalu sempat viral juga kan gitu di Mesir juga, dan alhamdulillah juga. Cuman kadang-kadang ada juga yang kemunculan lagi ilegal. Masih banyak, misalkan memang di Play Store ini udah disisir, udah di apa namanya, dibasmi sama pemerintah, sudah dihapus segala macam. Tapi kan dari WhatsApp itu kan masih terus timbul. Contohnya misalkan dia menawarkan pinjaman segini, untuk mencairkan ini harap ibu membayarkan biaya admin dulu. Minjemin 7 juta, biaya admin 3 juta. Ya itu kalau orang yang memang nggak begitu paham ya, transfer aja tuh 3 juta. 3 juta dia dikasih nomor rekening, ternyata apa ya, nomor rekening itu uang itu nggak masuk ke nomor rekening, duitnya 3 juta per admin itu hilang. Nah itu kan bisa juga gitu. Jadi bisa dilacak karena memang ini berkaitan sama dengan ITE yang memang banyak caranya. Misalkan ini siapa orangnya, nomornya, dimana segala macam itu bisa dilacak. Dan hati-hati memang buat para penjahat lah, kalau kita bilang ya, para penjahat ataupun para oknum yang memang membuat kejahatan di elektronik itu, jangan kalian sangka bahwa hanya dengan handphone ataupun laptop atau elektronik lainnya untuk kejahatan itu tidak terdeteksi, tidak. Tapi dari pihak kepolisian itu punya cara, dan hati-hati buat yang menggunakan dan punya rencana untuk itu, janganlah untuk melakukan itu kan gitu. Kasihan kan orang-orang yang memang nggak tahu hukum segala macam, itu punya berdampak menjadi korban, itu kasihan. Dan masyarakat pun harus pintar memilih juga mana yang fintech legal sama yang ilegal juga. Jangan sampai dari teman-teman juga yang pemirsa di channel YouTube Erwin Partners ini, ketika melihat oh ini bunganya lebih rendah, dan kita ketika minjam 10 juta dibalikin hanya 10 juta 100 misalkan. Nah jangan mudah tergoda, harus kita lihat dulu ini sudah terdaftar belum di OJK. Dan masyarakat harus pintar-pintar memilih lah. Betul. Gimana Parul? Bukan begitu Parul? Ada tambahan dari Parul? Mungkin dari Parul tambahan terkait fintech ilegal ini. Cukup. Parul. Apa yang diutarakan sama Om Mahdi seperti itulah. Paparan. Nah, Iya, buat kawan-kawan sekalian, bener yang dibilang Bro Fala tadi terkait pinjaman itu harus kita cari tahu dulu sumbernya itu, karena banyak ilegal ya. Buat teman-teman jangan ketika murah langsung ambil, bener yang dibilang Bro Fala tadi. Harus kita cek sama-sama, karena mereka itu memang suka-sukanya satu hari aja mereka bisa nelponin kita itu bisa lebih dari 50 kali, dan beda nomor. Betul. Itu beda nomor semua, 50. Makanya tolong dilihat dulu gitu, jangan teman-teman yang lain pada kena juga gitu. Jadi pelajaran lah, lihat dulu gitu. Jangan mandang ini lebih murah, lebih apa, cuman lihat ke depannya, dia terdaftar nggak di OJK. Itu aja sih dari saya. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Nah, dan jangan lupa teman-teman bisa di like, share, subscribe, dan komen di channel YouTube kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.